Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Santi Tole Channel. Hari ini aku mau sapu pekarangan rumahku. Jangan lupa kita selalu bersyukur ya sob. Bersyukur dalam setiap kejadian, ikhtiar dalam setiap langkah kita, biar menjadi ibadah ya sob. Jadi ibadah, jadi amal jariah. Apapun yang kita lakukan menjadi amal. Kalau dulu aku setiap hari nyapu sob, nyapu halaman, tapi sekarang ini aku udah nggak sempet kalau nyapu halaman setiap hari. Jadi hari ini ada waktu kosong sedikit, aku nyapu dulu. Nah, ini sob, pohon beri aku ini buahnya meriah, buahnya banyak kan. Nah ini buahnya ini lebat kali nih, nggak nampak mungkin ya karena HP ala kadarnya ya, nggak nampak. Tapi ini buahnya banyak kali. Nah ini buahnya ini masih muda lah, masih hijau. Merahnya dikit-dikit masih pink-pink. Dibilang merah juga belum merah, masih pink-pink. Kalau yang beri yang sebelah sana tuh yang agak tinggi itu udah banyak yang merah, udah banyak yang hitam. Jadi aku kalau ngutip tuh kalau pagi, kalau sore tuh dapat tuh segenggam tuh. Tapi aku sedekahkan sama anak ngaji, sama kawan-kawan, sama semua lah. Nah beri yang di jalan ini anak-anak itu yang hobi. Jadi aku bilang sama anak-anak, buahnya tuh kalau hitam ambil, kalau merah jangan, aku bilang. Kalau merah sayang, aku bilang gitu kan. Terus apa kata mereka? Bude, buahnya merah-merah juga manis bude. Iya bude, merah-merah tapi manis. Jadi sama mereka tuh nggak peduli, merah-merah juga diambil, nanti dapat sekantong kan. Ya udah, kalau memang manis dimakan ya, jangan dibuang. Kalau dibuang sayang, kalau dibuang bude marah. Enggak bude, kami makan buahnya manis katanya. Bayangin sob, merah aja manis kata mereka. Jadi aku juga, maksud aku tuh gini loh, kalau hitam-hitam kan kita gemes nengoknya kan, hitam-hitam, nah ambil gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir juga, kalau nunggu sampai hitam nanti mereka nggak kedapatan semua lah. Jadi aku biarin aja, akhirnya aku biarin aja mereka ngambil itu, mau yang merah kah, mau yang merah hati kah. Cuman aku kalau ngambil ya yang hitam lah. Kadang aku pagi kan panen dulu kan, kalau nggak dapet juga sob. Aku pagi panen duluan tuh, aku lihat dulu kan, dapatlah tuh yang merah-merah hati, yang separuh hitam tuh udah boleh aku ambil. Nanti kalau aku ambil, aku letak di atas kulkas, kan panas tuh. Nah nanti dia hitam lah itu. Nah paling di rumah kalau aku mau makan 3 biji gitu kan, nanti sisanya malam-malam tuh anak ngaji lah, untuk anak ngaji. Bude ada beri, oh ada itu di atas kulkas itu, ambil aja. Nah mereka yang makan nanti berinya. Kadang pun malam-malam anak ngaji kalau datang ngutipi beri dulu yang di depan tuh, orang pohonnya kan pendek, jadi dipetik sama mereka. Di depan kan agak terang juga dia, jadi nampak. Ini juga ini satu pohon ini berinya ini. Nah itu satu pohon itu buahnya banyak, itu banyak buahnya. Jadi tadi malam itu buahnya banyak kali sob, tapi diambil anak ngaji. Jadi pagi-pagi dah terang bulan, dah nggak ada lagi yang merah-merah. Bude, ambil buah beri ya bude, banyak yang merah-merah katanya. Iya, bude bilang. Ya udah, yang merah-merah pun dimakani sama orang itu. Kalau ngambil sekantong orang itu.
Lalu udah Bude bilang, nunggu hitam kenapa? Kalau udah hitam kan baru enak diambil. Tapi orang itu nggak sabar. Jadi ya udahlah, Bude biarin aja. Ini pohon jambu air, Bude tanam juga dari biji nih. Berbuah kamu ya. Nih. Kan kemarin tuh lebat kali dahannya kan, karena ini masih pendek mengganggu Bude kalau nyapu. Jadi Bude pangkasi sedikit ini biar dia tinggi ke atas. Jadi lahan tanah Bude pekarangan depan ini kan nggak luas. Jadi Bude tanam aja semuanya walaupun lahannya nggak luas. Bude tanam aja. Bude niatkan semuanya karena Allah. Walaupun ilmu pertanian itu nggak cocok, kalau menanam tanaman yang berbuah itu, pohon-pohon besar itu harus jaraknya sekian meter kan gitu kan, walaupun nggak cocok gitu. Astagfirullah. Ini tengok, astagfirullah, Bude mengucap astagfirullah. Tengok buah beri Bude yang merah-merah muda, lihat ini, dipetiin, diletak di sini nggak dimakan, lihat itu. Nah, diletak di situ. Inilah yang buat Bude sedih ini, seperti ini. Ini Bude sedih seperti ini. Nah, lihat nih. Lihat ini. Ini memang di rumah Bude ini kan ada anak satu anak ya. Dia itu nggak ngerti Bude. Dia suka kali ngerusak tanaman Bude. Dia suka kali ngerusak tanaman Bude. Cuman kan Bude nggak mau bikin ribut. Ya udah Bude biarin aja lah. Tengok ini ini banyak kali. Ini dia masih pink. Ini kalau dimakan juga masih asem. Tengok, dia sering kayak gitu. Nanti Bude nanam jeruk kan, jeruk Bude itu udah banyak kali buahnya. Sama dia dipetii buah jeruk Bude, terus ditabur di bawah pohon itu. Di bawah pohon itu dia tabur buah-buahnya. Bude tahu anaknya, udah pernah ketangkep sama Bude. Cuman kan nggak mungkin gara-gara itu nanti kita bertetangga nggak baik kan. Ini lihat nih, Bude baru mau cerita beri, rupanya lihat ini. Bude sedih lihat kayak gini. Sementara beri Bude ini semua orang suka. Yang merah aja dimakan orang, manis-manis gitu. Yang tua-tua tuh kalau mau belanja itu mampir dulu ke rumah Bude ngambil beri Bude itu. Nah, jadi kalau udah seperti ini, nah kalau sudah seperti ini kan ada satu yang hitam ya, ini udah manis sekali. Nah kalau udah seperti ini juga udah manis. Nih kalau ini ya masih setengah-setengah, ini Bude taruh di atas kulkas, nanti dia akan hitam juga karena kan panas di atas kulkas. Nah kalau ini tangan-tangan yang jahil, nih, yang begini dia ambil semua, habis itu dia tabur di situ, nggak dia makan. Ada memang di sini tetangga Bude yang aneh orangnya. Kalau anaknya ditegur, orang tuanya marah gitu. Karena memang udah sering ketangkep di rumah Bude. Ini kan Bude kan banyak nih kan lidah buaya kan. Lidah buaya Bude ini belum Bude sirami. Nah Bude tuh nanam lidah buaya. Lidah buaya Bude itu udah besar-besar gitu Bude tanam. Dia pijak sampai hancur lidah buaya Bude. Dia pijak sekali, terus Bude ya Allah gitu kan, Bude tanam lagi. Dia pijak lagi, Bude tanam lagi, sampai sekarang lidah buaya Bude tuh nggak pernah mati. Jadi dia pijak 10 kali, Bude tanam lagi. Lidah buaya Bude banyak, karena memang Bude pakai lidah buaya untuk rambut Bude keramas pakai lidah buaya untuk cem-ceman. Terus Bude kan nanam pandan Bude itu kan cantik gitu kan. Pandan Bude itu cantik, gemuk-gemuk, tinggi, besar. Sama dia pandan Bude tuh dia pijak sampai hancur. Bude diam aja. Terus Bude tanam lagi pandan Bude itu. Dia pijak lagi besoknya kan. Terus udahlah Bude biarin aja kan. Tapi Bude tetap tanam gitu. Terus Bude cakap sama pandan itu gini, pandan kamu jangan mati ya. Kamu hidup terus ya pandan gitu kan. Ini yang berbuat tingkah macam ini nih anak-anak, bukan orang tua. Dia tuh aneh gitu, dia kepingin main di rumah Bude, tapi anaknya, bukan Bude nggak kasih main, dia tukang mencuri. Makanya Bude kadang-kadang kalau dia datang, Bude cari alasan gitu untuk supaya dia nggak usah main di rumah gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin dia
Di situ Pala nengok Bude karena dia nggak boleh main di rumah Bude gitu kan. Bukan nggak boleh, boleh main kalau pas Bude lagi nganggur. Bude boleh dia main ke rumah Bude, tapi kan Bude awasi gitu. Tapi kalau Bude lagi sibuk, dia main memang nggak boleh karena dia tukang ngambil barang-barang anak Bude tuh, dia suka jahil kan. Nah, jadi pandan Bude tuh Bude tanamnya dia pijak sampai hancur. Nah, jadi Bude gini, coba besok ya aku lihat gitu kan. Pokoknya benar. Pagi-pagi subuh-subuh Bude bangun kan, kok harum kali rumah Bude, harum pandan yang baru dikucek-kucek gitu. Terus Bude cepat-cepat ke depan, ini udah curiga nih kan. Bude lihat pandan Bude benar, udah dia pijak-pijak lagi. Terus Bude nengok ke arah rumah dia kan. Waktu Bude nengok mata dia macam takut, dia tunduk dia kan. Terus Bude tunjukkan tangan Bude ke muka dia gitu kan. Terus dia tertunduk masuk ke dalam rumahnya gitu kan. Jadi kalau dari segi kejiwaannya udah dia lah itu pelakunya. Cuman kalau segi buktinya kan memang Bude nggak punya bukti. Tapi langsung Bude datangi rumahnya. Di situ ada mamanya, bapaknya nggak ada, mamanya aja yang ada. Terus Bude bilang nih dia anaknya ngaku kalau dia yang buat pijak pandan Bude selama ini, dia yang pijak lidah buaya Bude selama ini, dia ngaku. Nah jadi udahlah, mau kayak mana lagi. Jadi Bude kayak orang gila dibuatnya gitu. Nah setelah itu tetap dia terus aja ngerusak tanaman Bude. Tetap Bude bilang dia ada kelainan jiwa atau apa, nggak ngerti juga Bude. Mama bapaknya kalau kita bilangi tentang tingkah anaknya gitu kan marah. Jadi Bude pun udahlah, Bude ikhlaskan aja, biarkan aja lah udah. Sampai kapan sih orang itu begitu gitu. Ada memang satu orang di sini yang suka paling ngerusak tanaman Bude itu, ya itulah. Jadi Bude juga nggak mau membilang namanya siapa karena kita kan nggak tahu juga kan. Kecuali Bude punya CCTV, Bude bisa nengok siapa yang berbuat. Nah, entah juga. Ini dia tahu beri Bude itu kan satu kampung makan. Dari Bude itu banyak orang yang makan. Nah dia itu busuk hati gitu kan. Sama dia dipetiinnya berinya, habis itu ditaburnya gitu. Memang kayak gitu. Jeruk limau Bude itu buahnya itu kan lebet kali, banyak kali jeruk limau Bude itu kan. Jadi barulah senang Bude melihat jeruk limau Bude itu kan lebet kali buahnya. Besoknya jeruk limau Bude itu dipetik dia, dari mulai yang besar sampai yang kecil, pentil-pentil, semuanya dia petik, nggak ada lagi sisa. Semuanya dia petik habis, semua dia petik habis, sampai buah yang pentil-pentil kecil-kecil juga nggak ada. Habis itu buahnya ditebarnya di bawah pohonnya itu langsung dia tebar. Bude di situ sedih kali, ya Allah gitu kan, sedih betul karena Bude kan memang hobi nanam. Bude tuh seneng nanam. Saking senengnya nanam, Bude tuh lahan Bude tuh nggak ada. Lahan Bude tuh sempit. Ini aja kan lahan apa? Ini bukan lahan. Ini kan pinggiran rumah Bude nih. Ini tembok Bude. Ini tembok Bude. Nah ini tanah emperan. Tapi dengan tanah emperan ini Bude berniat sama Allah, ya Allah aku ingin bersedekah sama orang. Aku nggak bisa bersedekah sama orang, tapi aku ingin bersedekah hasil kebun. Jadi setiap yang aku tanam itu walaupun dari biji itu berbuah gitu. Jadi aku nanam jambu insya Allah berbuah, nanam mangga insya Allah berbuah, nanam apa-apa aja insya Allah berbuah dari Allah. Dan buah itu macam kayak pohon jambu kan, aku tanam juga dari biji, alhamdulillah berbuah. Jadi buah itu aku sedekahkan semua sama orang satu kampung. Alhamdulillah tanaman yang aku tanam itu buah-buahnya semua enak dimakan gitu, nggak ada yang kebuang. Kayak belimbing manis dimakan, jambu juga enak dimakan. Jadi ini tanaman yang aku tanam ini
Kalau orang bilang gak boleh nanam di samping rumah gitu kan, akarnya bisa merusak rumah. Tapi aku dengan niat aku ingin berbagi sama Allah, aku ingin berbagi sama orang, aku bilang sama Allah, ya Allah, ya sayang, mau kemana nak? Iya nak, hati-hati. Anak murid ngaji. Jadi aku bilang sama Allah, aku niatkan setiap tanamanku, ya Allah, tanamanku ini aku tanam, buahnya aku ingin sedekahkan sama orang satu kampung, sama siapa yang mau boleh ambil. Aku nggak pernah menjual hasil buah tanamanku. Kayak seperti mangga ini kan, ini aku tanam. Kamu besar berbuah ya, tinggi, tapi akarmu jangan merusak rumahku. Aku bilang begitu. Ya Allah, lindungilah tanaman ini, berikanlah ia buah yang manis agar aku bisa bersedekah dengan orang banyak. Dan lindungilah rumahku ya Allah, agar akar-akar tanaman yang aku tanam ini tidak merusak rumahku. Aku selalu katakan itu. Jadi aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir dengan tanaman-tanaman yang di sebelah rumah ini. Dia tidak akan merusak rumahku. Justru tanaman yang aku tanam ini, semuanya yang di samping-samping ini itu berbuah banyak, lebat, semua orang bisa makan. Semua orang bisa makan. Jadi aku tidak takut. Akar-akar pohon ini, kata orang ini pohon jambu kan, ini pohon jambu, kata orang akarnya itu akar tunggal, akar yang kuat. Aku pun tahu, tapi dia tidak akan merusak rumahku, justru dia akan memberi rezeki kepadaku. Itu pohon jambu yang aku tanam itu jambu buah merah. Aku sendiri udah makan. Buah jambu merah itu kan bagus untuk kesehatan ya, siapapun boleh ambil. Ini belimbing, pohon belimbing ini aku tanam, ini belimbing wuluh. Semua boleh ambil, semuanya boleh ambil. Siapa yang perlu boleh ambil. Daun sirih, daun apa ini, ekor naga aku bilang, monstera, daun monstera. Daun monstera ini buahnya selalu banyak, tapi aku belum pernah bisa mengkonsumsinya. Ini buahnya. Gak pernah aku konsumsi karena belum pernah berhasil. Kalau aku lihat di YouTube, di internet, monstera tuh kan buahnya enak ya, tapi aku belum pernah aku sekali makan malah kena racunnya karena belum tua kan. Jadi begitulah sob. Ini juga ini kan pohon jambu yang aku tanam. Ini kan pohon jambu yang aku tanam dari biji ya. Dia ada 2 versi, aku tumpuk aja jadi satu. Dia ada 2 versi nih, batangnya 4. Jadi ini satu pohon ini jambu Taiwan, ini batang yang 2 ini dia jambu biasa, jadi gabung. Tapi alhamdulillah sob, walaupun aku tumpuk buahnya banyak. Nah di samping ini aku tanam mangga. Nah mangga ini insya Allah akan berbuah juga. Aku lihat pohonnya subur. Kata suamiku, Bu, kalau nanam jangan dempet-dempet gitu Bu, nanti buahnya nggak bagus. Jadi aku bilang, kalau nggak didempet-dempetin, kita nggak bisa tanam semua. Lahan kita sedikit, nggak apa-apa buahnya itu dari Allah, biar Allah yang mengatur. Ibu yakin kalau tanaman yang ibu tanam itu buahnya akan banyak, karena niat ibu memang untuk sedekah semuanya. Nah ini pohon mangga ini pohon mangga ini, nah di depan aku ini pohon mangga ini kan kemarin baru aku tebang nih. Ini pohon mangga nih, ini kemarin baru aku tebang karena batangnya keropos. Jadi ini dia baru tumbuh batang baru tumbuh ya, batang baru. Ini kalau berbuah, ini satu kampung makan ini sob, mangga ini. Jadi kemarin waktu aku pas tebang, itu tetangga-tetangga pada bilang, kenapa Makil, kenapa Bude, kok dia tebang Bude pohonnya, nanti mati, kami nggak bisa makan lagi. Aku bilang enggak, justru nanti buahnya tambah banyak, tapi agak lama sedikit. Ini aku buat biar tumbuh batang baru. Jadi dia udah tumbuh ini sob, udah tumbuh subur, tinggal kita tunggu aja dia nanti berbunga dan berbuah. Aku doakan supaya buahnya bertambah banyak, biar semua satu kampung bisa makan. Jadi aku tuh makan buah dia pun, kalau dia berbuah banyak, aku itu makan sisanya yang duluan aku bagi tuh tetangga. Itu udah aku tulis, tanggaku tuh aku tulis di buku, sipolan. Aku bagi, pokoknya orang itu makan puas, sipolan. Nah buahnya itu nggak habis-habis aku bagi.
Nah aku makan sisanya. Kalau aku makan duluan itu berarti ada yang matang di pohon. Kalau yang ada matang di pohon akulah yang makan duluan. Nah kalau sisa-sisanya insya Allah mudah-mudahan mangga ini gak ada yang asem. Biarpun buahnya aku peram, biarpun buahnya itu belum tua bener, masih kategori muda pun kadang, belum tua bener, tetap manis buahnya. Ini juga berry ini kan, seperti contohnya ini. Nah ini berry ini. Ini kalau udah begini, ini udah diambil anak-anak ini. Padahal kalau aku bilang biarlah dia hitam, tapi anak-anak udah nggak tahan nengoknya seperti ini. Nah, nih yang ini udah nggak tahan anak-anak liatnya. Diambil nanti sama anak-anak. Kata mereka manis. Jadi kadang aku penasaran kan, apa iya manis aku makan gitu. Ya memang iya benar, dia manis-manis asam-asam seger gitu. Anak-anak suka gitu. Jadi kalau kita buat rujak ini yang seperti ini udah enak dimakan ini. Nih. Dia manis-manis seger gitulah. Kalau rasanya stroberi itu gimana mungkin gitulah. Nah gitulah sob. Nah ini sob ada yang hitam sob, satu sob. Alhamdulillah, masya Allah, ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Nih lihat ini hitam ini nih. Ini sob. Nah inilah yang aku mau sob, yang seperti ini sob. Nih masya Allah. Ini manis banget banget. Alhamdulillah. Ini dia. Nah kalau ini manis banget ini. Alhamdulillah dapat ini. Kalau ini yang seperti ini untuk aku makan, ini rezeki aku. Ya, begitu aja ya sob ya. Semoga apa yang kita lakukan, apapun itu, kalau hati kita ikhlas, hati kita bersih, semoga Allah memberi berkah di dalam hidup kita. Memberi yang terbaik dalam hidup kita, juga anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita ya. Agar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan, diberi kesehatan. Ini lagi sob, ada lagi sob nih. Nih aku ambil aja sob, karena ini nanti aku taruh di atas kulkas, dia juga hitam. Nah, ini ada lagi sob nih. Nah, aku memang suka ngumpul-ngumpuli kalau pagi gini. Karena nanti kalau anak-anak udah bicara, anak-anak udah ini aku nggak dapet. Nih ada lagi sob. Oh di atas ada lagi yang hitam itu, aku ambil nanti pakai galah. Masih ada yang hitam di atas. Ya begitu ya sob. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan rezeki yang berlimpah tapi berkah. Amin ya sob. Insya Allah mudah-mudahan semua tanaman yang aku tanam di area rumahku ini insya Allah berkembang, tumbuh sehat, buahnya banyak, dan bisa dinikmati sama seluruh kampung di rumahku. Bahkan orang lewat aja, orang lewat yang aku nggak kenal, kalau dia minta aku bagi, apalagi yang kenal. Kadang-kadang memang sengaja lagi aku kumpuli juga untuk teman gitu. Maaf ya sob, maaf banget, bukan aku sombong dengan segala kebaikan atau dengan kelebihan, enggak. Aku hanya bercerita aja, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita semuanya. Begitu saja ya sob, kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah juga aku memohon ampun. Nah ini di sini kan ada speaker sob. Aku taruh speaker ini setiap hari. Ini speaker ini dalam keadaan on kan, tuh merah tuh kan. Nah ini aku bluetooth, aku selalu berzikir, berselawat, zikir, semua zikir aku hidupi pakai speaker. Agar apa? Agar tidak aku sendiri aja yang berzikir, tapi orang yang mendengar suara speakerku ini ikut berzikir gitu. Jadi pahalanya dapat bagi-bagi. Itu yang aku lakukan. Nah ini tadi karena aku buat vlog video, jadi aku matikan. Nanti aku matikan dulu videoku, baru zikirku aku lanjutkan lagi sob. Begitu saja ya sob. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sukses bareng-bareng, support bareng-bareng, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, dadah, bye bye.